Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Dewasa Awal Memasuki Dunia Kerja. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dwi Yana Erwinda dengan nomor NPM 2302060063. Di sini saya sebagai moderator. Lalu ada Mona Septiani sebagai presentator pertama dan selanjutnya ada Yohana sebagai presentator kedua. Materi pertama yaitu menentukan pilihan pekerjaan dan materi kedua sikap mental terhadap pekerjaan yang akan dijelaskan oleh Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Septiani dengan NPM 2302060052. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi menentukan pilihan pekerjaan. Orang dewasa muda yang mempunyai tanggung jawab untuk menanggung beban keluarga lebih sering cepat dalam menentukan bidang studi yang akan dipelajari dan bidang pekerjaan yang diminati dibandingkan dengan orang dewasa muda yang tidak mempunyai tanggung jawab keluarga. Memilih bidang pekerjaan yang cocok dengan minat dan bakatnya tergantung pada berbagai faktor. Beberapa yang dianggap faktor umum adalah apakah dirinya menyukai jenis pekerjaan yang dipilihnya, bukti-bukti tentang kemampuannya untuk menyelesaikan tugas tertentu, dengan berhasil dan keharusan membayar uang atau tanggung jawab lainnya. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap mental terhadap pekerjaan. Bagi sebagian besar orang dewasa muda, terutama mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja, atau bahkan bagi yang belum pernah bekerja selama masih sekolah, sering mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diembannya. Harvey Gurs dalam studinya tentang sikap pekerja terhadap pekerjaannya menyimpulkan bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua kategori umum, yaitu sikap kerja yang menopang masyarakat dan sikap kerja yang melibatkan ego. Yang pertama, sikap kerja yang menopang masyarakat, pekerja yang bersifat menopang. Masyarakat dalam dirinya kurang atau tidak berminat akan kerjanya dan hanya memperoleh sedikit kepuasan kerja. Tipe pekerja semacam ini orang yang mementingkan besarnya gaji yang diterima. Orang semacam ini seringkali memandang pekerjaannya sebagai beban yang berat dan tidak menyenangkan dan memandang hari depan hanya agar cepat menjalani masa pensiun. Yang kedua, sikap kerja yang melibatkan ego. Para pekerja yang dalam bekerja melibatkan ego biasanya memperoleh kepuasan pribadi yang lebih besar bagi beberapa orang. Bekerja merupakan dasar harga diri dan kebanggaan. Bagi sejumlah orang lainnya, partisipasi sosial atau sebagai sumber kesenangan intrinsik atau merupakan ekspresi dari pribadi yang kreatif dan juga merupakan cara memanfaatkan waktu dengan cara yang rutin menyenangkan. Baiklah, hanya itu materi yang saya dapatkan. Baik, terima kasih kepada Mona. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu penyesuaian terhadap pekerjaan, dan materi terakhir permasalahan kerja dewasa awal yang akan dijelaskan oleh Yohana. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yohana Dewi Enrika dengan NPM 2302060039. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian terhadap pekerjaan. Penyesuaian terhadap pekerjaan adalah proses di mana individu menyesuaikan diri dengan tuntutan, kondisi, atau lingkungan pekerjaan mereka untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan pekerjaan. Penyesuaian terhadap pekerjaan dapat mencakup beberapa aspek seperti penyesuaian dengan lingkungan fisik. Karyawan perlu beradaptasi dengan kondisi fisik di tempat kerja seperti ruang kerja, pencahayaan, dan peralatan. Terus yang kedua, penyesuaian dengan tuntutan tugas. Karyawan perlu memahami dan menyesuaikan diri dengan tanggung jawab dan tugas yang diberikan, termasuk keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Terus yang ketiga, penyesuaian sosial.
Ini mencakup interaksi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan. Jadi hubungan interpersonal yang baik membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Terus yang keempat, penyesuaian psikologis. Berhubungan dengan bagaimana individu mengatasi tekanan, stres, dan tantangan pekerjaan, serta bagaimana mereka memelihara motivasi dan semangat kerja. Terus yang terakhir, penyesuaian terhadap budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki nilai norma dan aturan yang berbeda, seperti karyawan perlu menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang ada agar dapat berintegrasi dengan baik dan dalam tim. Jadi penyesuaian ini bisa membutuhkan waktu dan dukungan dari organisasi, misalnya melalui pelatihan, bimbingan, atau kebijakan fleksibilitas kerja. Keberhasilan penyesuaian terhadap pekerjaan seringkali berkaitan dengan kepuasan kerja, kinerja yang lebih baik, dan retensi karyawan yang lebih. Berikutnya, di sini ada permasalahan yang dihadapi orang dewasa awal. Yang pertama, identitas diri. Dewasa awal merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa muda, sehingga individu mengalami masalah identitas diri. Masalah ini bisa berupa definisi identitas diri, berupa identitas diri yang ideal versus identitas yang samar. Terus yang kedua, ketegangan emosional. Dewasa awal cenderung mengalami ketegangan emosional, seperti gelora emosi yang kuat. Terus yang ketiga, di sini ada fokus pada pekerjaan. Dewasa awal cenderung fokus pada pekerjaan sehingga menyisihkan waktu yang sedikit untuk bersosialisasi. Terus yang keempat, takut akan kesuksesan. Beberapa orang dewasa awal mungkin takut akan kesuksesan karena tidak mampu diberi tanggung jawab dan tugas yang berat. Terus yang terakhir, pengaburan identitas. Identitas diri. Jika periode identitas diri bermasalah, kemungkinan besar orang tersebut akan mengalami pengaburan identitas di masa dewasa awal, seperti perilaku hedonis. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.